Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmilia Kartika Kusmaningrum dari Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat F.W.J. Schelling, yaitu seorang tokoh pada abad Barat modern. Langsung saja pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Filsafat telah dipelajari sejak berabad-abad yang lalu. Sebagai buktinya telah banyak aliran atau paham-paham bermunculan dalam dunia filsafat, di antaranya aliran Renaissance, rasionalisme, idealisme, dan masih banyak lagi. Dari aliran-aliran yang muncul, tidak selalu memiliki kesamaan konsep dasar. Ada di antaranya yang justru saling bertentangan. Tetapi perbedaan atau pertentangan tersebut tidak dipersoalkan. Justru dengan banyaknya paham yang telah diperkenalkan oleh para filosof tersebut, kita dapat menemukan cara yang paling tepat untuk diaplikasikan dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan kita. Misalnya, kita dapat menggunakan logika klasik dalam menyelesaikan masalah-masalah sederhana, menggunakan cara empirisme untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di alam, dan idealisme untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kompleks. Idealisme adalah ideal atau doktrin yang dasar penafsirannya adalah ide, berlawanan dengan materialisme yang menekankan pada ruang dan hal yang bersifat mekanistik. Idealisme menekankan pada ruang, non-sensibilitas, penilaian, dan ideologis. Aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme juga merupakan salah satu aliran dalam sejarah filsafat barat modern yang berpandangan bahwa kenyataan akhir yang sungguh-sungguh nyata itu adalah pikiran atau ide, dan bukan benda di luar pikiran kita atau materi. Realitas itu sama luasnya dengan pikiran, maka yang real itu rasional dan yang rasional itu adalah real. Benda-benda di luar pikiran seperti alam, masyarakat, dan alat-alat tidak memiliki status ontologisnya, yaitu tidak sungguh-sungguh real. Idealisme benda-benda di luar pikiran. Benda yang kita lihat seolah-olah di luar pikiran kita seperti kursi di hadapan kita sebenarnya adalah ide atau pikiran dalam bentuk lahiriah. Tegasnya, idealisme adalah aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan dan dapat dipahami. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Yang pertama, biografi Schelling. Schelling merupakan filsuf Jerman yang lahir pada tanggal 27 Januari 1775 di Lemberg, Württemberg. Ayahnya seorang pendeta dan pengajar orientalis yang taat. Pada tahun 1783 sampai 1784, Schelling menjalani pendidikan di Nurtingen, dan disinilah dia mengenal Friedrich Hölderlin atau penyair yang merupakan seniornya, yang kemudian bersama-sama meninggalkan Nurtingen untuk belajar teologi di Tübingen meskipun usianya saat itu belum mencukupi. Dalam masa pendidikannya di Tübingen, dirinya dan Hölderlin berkenalan dengan Hegel dan mulai mempelajari tentang pemikiran para filsuf Yunani kuno. Pada usianya ke-17, Schelling telah menulis disertasi tentang bab 3 dari kitab Kejadian, bagian dari kitab Taurat, dan pada tahun 1973, setahun setelah menyelesaikan kuliahnya, Schelling berkontribusi dalam peringatan Heinrich Eberhard Gottlob Paulus. Pada tahun 1795, dia menyelesaikan tesis untuk gelar teologis dengan judul De Martione Paulinarum Epistolarum Emendator, dan mempelajari paham dari dua filsuf terkemuka, Kant dan Fichte, di waktu yang sama. Selanjutnya, pemikiran Schelling. Pemikiran Schelling yang pertama yaitu idealis subjektif, kemudian yang kedua filsafat alam, yang ketiga idealisme transendental atau idealisme objektif, yang keempat filsafat identitas, dan yang kelima filsafat positif. Sesuai dengan periode pertama pemikiran Schelling yaitu idealisme subjektif, sang guru Fichte menjelaskan bahwa pengetahuan harus bertolak dari pengalaman atau Erfahrung. Pengalaman di sini adalah presentasi, yang kemudian ia golongkan menjadi dua jenis, yaitu presentasi dengan rasa bebas dan presentasi dengan keniscayaan. Perbedaan antara dua presentasi tersebut dalam segi pendiriannya adalah bahwa presentasi pertama tidak membutuhkan objek, karenanya disebut bebas, dan presentasi kedua tergantung pada objek. Dalam pengalaman Erfahrung terdapat dua unsur yang saling terkait, yaitu subjek yaitu kita, dan objek yaitu hal yang di luar kita. Fichte mengunggulkan subjek atas objek karena subjek menghasilkan pengalaman aktual.
Dari titik ini kita akan menilik periode kedua Schelling yang menentang teori pertamanya, yaitu filsafat alam. Dalam filsafat alam, ia mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap pengunggulan subjek atas objek. Menurutnya, pembedaan semacam itu muncul dari refleksi yang bermula dari perasaan dan bukannya filsafat. Perbedaan antara subjek dan objek adalah berawal dari refleksi. Refleksi menjadikan jarak antara sesuatu yang ada di luar kita atau alam dan konsep yang kita tangkap dari ide kita, yaitu roh. Refleksi membangun pangkal pembeda antara yang real dan ideal. Jika pembeda ini dihapuskan, maka kita akan memperoleh kesatuan, karena jarak antara subjek dan objek hanya akan membuat kita tertipu. Hal tersebut hanya berdasar pada perasaan belaka. Yang harus kita lakukan adalah pendasar pada filsafat, hingga kemudian kita memahami bahwa yang dipikirkan dan yang memikirkan sebenarnya adalah satu, atau ittihad al-aqil wa al-ma'qul. Manusia memiliki kemampuan berpikir tentang segala yang ada di alam. Dia dengan rohnya akan bertanya sesuatu hal dan memaksa alam untuk menjawabnya, yaitu proses dialog. Proses dialog menjelaskan bahwa alam memiliki jawaban dari pertanyaan manusia yang juga diimplikasikan sebagai roh. Jadi kesimpulannya adalah alam dan roh adalah satu. Alam adalah roh yang tampak dan roh adalah alam yang tak tampak, dan bahwa materi adalah kecerdasan yang tidur. Dari situ kemudian dapat dipahami bahwa alam tidak berjalan secara otomatis, melainkan sebuah proses yang dinamis dan terpadu mengarah pada suatu tujuan tertentu. Periode ketiga adalah filsafat transidental. Schelling menjelaskan tentang bagaimana aku dan sang ideal merealisasikan dirinya sebagai kehendak. Aku dan ideal menyadari akan dirinya sebagai kehendak karena suatu keharusan. Oleh karena kehendak itu diarahkan pada objek yang ada di luar, maka hasil kehendak itulah yang menimbulkan kemunculan dunia luar. Jika ada sesuatu yang berubah di dunia luar tersebut karena kesatuan, maka ada perubahan juga yang terjadi di dalam sang aku. Nah, selanjutnya periode keempat adalah filsafat identitas, yakni suatu sintesis antara pemikiran Kant di satu sisi dan pemikiran Spinoza di sisi lain. Kant dan nantinya juga Fichte menekankan pentingnya peran subjek di dalam proses pembentukan pengetahuan. Semua kenyataan di luar diri manusia menjadi sesuatu yang terstruktur, karena subjek. Schelling berpendapat bahwa manusia dan alam atau dunia objektif merupakan satu subjek. Artinya, manusia dan alam mempunyai suatu kehendak, sehingga keduanya memiliki kebebasan. Oleh karena memiliki kebebasan, maka manusia dan alam bisa memilih apakah akan berbuat baik atau berbuat jahat. Subjek ini yang merupakan sintesis antara manusia dan alam merupakan seluruh realitas. Di sini, Schelling menyebut tentang identitas absolut, yaitu ketika alam telah mengenali dirinya kembali melalui refleksi dan lengkaplah sudah sistem ilmu pengetahuan. Kemudian periode keempat, Schelling mengaku bahwa pemikiran dipengaruhi oleh mistikus Jacob Böhmen, dan karena hal itu jugalah persahabatan dengan Fichte berantakan. Pada periode ini, Schelling lebih mirip seorang nabi yang mewartakan kabar gembira. Ia pun menyebut gaya berfilsafat seperti ini sebagai filsafat tentang metodologi dan wahyu. Namun banyak orang berpendapat bahwa filsafat Schelling periode keempat ini lebih merupakan suatu aliran kebatinan atau pengetahuan rahasia tentang Tuhan, tujuan manusia, dan juga arah sejarah. Kemudian yang terakhir yaitu periode kelima, Schelling mengarahkan pemikirannya pada filsafat agama atau positif. Pada tahun 1804, ia menulis buku dengan judul Philosophy and Religion. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan bahwa agar pada hal yang objektif, sang absolut harus memberi kuasa pada yang nyata, agar yang nyata itu dapat memanifestasikan dirinya dalam bentuk-bentuk yang lebih khusus, atau agar yang nyata menjadi absolut dengan caranya sendiri. Karena itulah manusia memiliki kehendak bebas menjadi sifat dasarnya. Dia bisa naik menjadi absolut dan dia juga bisa turun ke relatif sesuai pilihannya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu karya-karya dari Schelling. Schelling menuliskan sebuah karya yang berjudul Das altes Systemprogramm der Deutschen Idealismus, atau ikhtisar yang tertua tentang sistem idealis Jerman. Karya tersebut berisi tentang ide atau pandangan keindahan menyatukan sesuatu pandangan lain. Hanya dalam keindahan, kebenaran, dan kebajikan bisa berjalan bersama. Seorang filsuf harus mempunyai kemampuan estetika yang sama kuatnya dengan seorang penyair. Para filsuf gadungan adalah manusia tanpa rasa estetika. Nah,
Kemudian dalam sistem The Transcendental Idealismus atau sistem idealisme transendental, kesatuan antara alam dan roh dipostulasikan segala sesuatu yang sama sekali identik. Dengan demikian segala sesuatu tentunya harus dikembalikan kepada satu kekuatan yang universal dan spiritual. Nah, kemudian kesimpulan yaitu pada penutup. Kesimpulannya, mengkaji filsafat merupakan satu ilmu yang mempelajari mengenai proses memahami aktivitas-aktivitas manusia, sedangkan filsafat itu sendiri adalah proses berpikir. Banyak cabang pemikiran di dalam filsafat, salah satunya adalah idealisme. Idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang menganggap pikiran atau cita-cita sebagai satu-satunya hal yang benar, yang dapat dicamkan dan juga dipahami. Dalam perkembangannya, filsafat idealisme memiliki beberapa tokoh besar yang berperan, yaitu salah satunya adalah F.B.J. Schelling. Idealisme Schelling berkembang melalui 5 periode, yaitu idealisme subjektif yang merupakan pemikiran dari gurunya, Fichte, filsafat alam, idealisme transendental atau idealisme objektif, filsafat identitas, dan filsafat positif. Berangkat dari penolakan Schelling terhadap idealisme Fichte yang mengunggulkan subjek di atas subjek, yang membangun filsafat alam. Dalam filsafat alam ini menyatakan bahwa alam adalah roh yang menampakkan diri, sedangkan roh adalah alam yang menyembunyikan diri. Lalu materi adalah inteligensi yang tertidur yang nantinya akan dibangunkan oleh sang ide yang menuntut jawaban dari keresahannya. Filsafat transendentalnya menjelaskan tentang kesadaran sang aku. Kesadaran tersebut muncul dari kehendak yang berdasarkan keharusan. Setelah itu maka dari kehendak terciptalah dunia luar atau eksternalisasi. Kemudian karena alam dan ide adalah satu, maka ketika ada perubahan yang terjadi di luar, sebenarnya terjadi juga perubahan di dalam. Transendental dikaitkan juga dengan filsafat seni atau wahyu, yaitu suatu hasil pengungkapan dari upaya yang dilakukan berdasarkan identitas antara yang nyata dan yang ideal dalam sebuah wujud konkret yang bertempat dalam intuisi yang estetis. Dalam filsafat identitas, Schelling menyatakan bahwa pembatasan antara subjek dan objek muncul dari refleksi berdasarkan perasaan, dan ketika hal itu yang menjadi dasar pemikiran kita akan tertipu. Jika dari refleksi lahir distingsi, maka dari refleksi jugalah harus lahir unifikasi, penyatuan. Penyatuan subjek dan objek bisa didapat dari refleksi yang berdasarkan pada filsafat. Terakhir, Schelling berbicara mengenai filsafat dan agama. Ia menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak sebagai potensi alamiahnya untuk memanifestasikan diri dalam hal-hal yang lebih khusus. Dalam hal itu, ia berusaha untuk memecahkan the problem of evil yang tak lain akan muncul dari jiwa yang lebih memilih relatif ketimbang absolut. Demikian adalah pemikiran-pemikiran yang dilahirkan oleh Schelling. Sintasa yang diupayakannya merupakan usaha yang patut dihargai dan ditelaah lebih lanjut oleh generasi-generasi penerusnya. Kendati di beberapa pemikiran Schelling telah jauh sebelumnya dijelaskan oleh filsuf Muslim, namun upaya dari kontekstualisasinya dalam keadaan antropologis dan sosiologis yang berbeda sehingga implikasinya pun juga berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.